tempat persembunyiannya. Ia menuding sejumlah elit Partai Demokrat terlibat korupsi proyek yang dibiayai APBN. Nyanyian itu lalu ramai-ramai dibantah antara lain dengan menyebut Nazarudin berhalusinasi. Yang aneh ialah Ketua Umum Anas Urbaningrum kemudian melaporkan Nazarudin ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Itu artinya Anas menilai nyanyian Nazarudin bukan halusinasi, melainkan nyanyian orang waras, karena hanya orang waras yang dapat menjadi subjek hukum. Sampai di situ sudah tidak jelas siapa yang berhalusinasi. Bukankah Anas pun sedang berhalusinasi melaporkan kepada polisi orang yang justru sedang buron, yang sedang dicari Interpol, yang tidak diketahui di mana rimbanya. Polisi pun berhalusinasi, yaitu setelah memeriksa Anas di Blitar, akan memeriksa Nazarudin untuk mengkonfrontasikan hasilnya dengan orang yang masih buron itu. Perlu juga diingat, Mei lalu, sepekan setelah Nazarudin dinyatakan pergi ke Singapura, para petinggi Partai Demokrat dengan gegap gempita menyatakan bahwa Nazarudin tidak kabur. Ia sedang berobat dan dijamin pasti kembali ke tanah air. Tapi kenyataannya Nazarudin tidak kunjung pulang. Sejauh ini, Nazarudin kembali ke tanah air hanyalah halusinasi elit Demokrat. Yang terjadi, justru Nazarudin kian memberontak. Ia menunjukkan tampangnya melalui wawancara via Skype. Ia memakai topi yang unik seperti topi pandan, dan atas permintaan si pewawancara mencubit dulu pipinya untuk menunjukkan bahwa dia tidak berhalusinasi. Pucuk pimpinan tertinggi di Demokrat meminta agar kader yang tidak sanggup menjalankan politik bersih secara sukarela hengkang dari partai. Siapa yang mau mengakui dirinya tidak bersih? Apa itu bukan halusinasi? Makin lengkaplah halusinasi itu ketika Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan bahwa sebuah tim telah dikirim untuk menjemput Nazarudin. Dijemput kemana? Kok lama amat menjemputnya? Itu bukan yang pertama Patrialis Akbar berhalusinasi. Ia pernah bilang Nazarudin dari Singapura ke Vietnam lalu terbang ke Afrika. Begitulah rangkaian halusinasi dihamburkan karena tidak ada keberanian berkata dan berlaku jujur. Dan apa komentar Anda mengenai topik kita pagi hari ini? Anda bisa menyampaikannya kepada kami melalui telepon di 02158322 ataupun ketik SMS di 0811140772 atau gunakan akun Twitter Anda di @metropagi. Dan kami akan segera kembali untuk membedah topik Anda bersama anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar sesaat lagi.